Gus gimana Gus? Nih Demo aja Gus ya. orang perjalanan nih bang. Pokoknya demo Gus, ini nggak bisa dibiarkan kayak begini. Terlalu kacau Baik. negara ini. Terima kasih bang. Poin banget toh. Memang Bahli ini bagus bang. Kenapa ini dia kita bilang bagus? Kita bisa melihat sendiri hari ini masyarakat efek dari kebijakan Bahli itu masyarakat meninggal. Itu menurut saya itu Bahli segera dicopot. Ada beras 3 kilo, biasanya mobilnya itu tulisannya khusus orang miskin. Bocor. Welcome guys di program pertama kita. Bisa dibilang ini apa ya, Bro? Apa? Side program ya. Side program dari podcast Rumah Pemuda ya. Apa namanya? Kedai Pemuda Kreasi. Kedainya para pemuda berkreasi. Oke, gua ada tema hari ini yang menarik banget. Apa tuh? Itu tentang self improvement sama personal branding. Udah ada bintang tamu yang bakal datang nemenin kita ngobrol sama-sama di sini. Langsung aja kali ya? Langsung aja. Kita panggil dulu ya. Oke. Halo, ada orang? Ada orang ternyata. Ketiduran saya. Kita undang dulu di sini. Mana? Ada Dimas Ahmad. Atau Dimas Bang. Terima kasih. Halo. Satu lagi ada Seri Juleka. Halo. Ramai banget ada acara apa ini ya? Biasa kita lagi ngomong. Duduk dulu. Terima kasih. Stop di mana? Itu ada Merokok boleh kah? boleh. Oh, Di sini bebas, brother. Di sini bebas. Bebas. Di sini tempatnya kita ya apa ya? Ruang bebas lah. Di sini kita nggak ada yang terlalu serius banget. Bebas banget. Ya anggapnya lagi nongkrong di Siap. depan gitu kan. Waduh, rame banget ya ini. Cozy banget, Cozy ya. Ngomong-ngomong apa kabar nih, Seri? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sih sekarang? Sibuk rilis single. Dari single lo ya? Single. Dia baru keluarin lagu bro. Oh iya, lagu apa? Judulnya Hati yang Mati. Hati yang Mati. Lu belum dengerin masih kan? Ini parah nih. Dia nggak supportif. Bukan nggak support, cuma masalahnya kita lagi Gak ada kuota. cocok. Bener banget. Disapu, mantep. Transfer ya. Bab disco loco. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi sibuk apa? Ya, untuk sekarang sibuk bikin konten. Memperdalam YouTube aja. Apa sih? Traveling. Jalan-jalan Kira-kira Bukan. gimana? Kalau itu aduh bahaya kalau disebutnya. Jalan-jalan keliling Indonesia. Ya. Oke. Kelilingin dulu. Menarik. Paling jauh kemana? Jalan-jalan? Paling jauh sih sejauh ini Natuna. Natuna. Untuk Indonesia Natuna. Oh. Oh iya. Natuna tahu kan Natuna? Pernah kesana saya. Kebetulan waktu itu sama temennya beliau kan. Midun kah? Enggak, kalau Midun di waktu Toraja. Midun itu siapa? Ada, jadi rekan kerja saya. Kebetulan sekarang kerja sama beliau. Ya, Tahu gitu. nggak Gitu. Midun? Rekan kerjanya. Dulu waktu masih dulu. saya Sekarang masih masih? waktu masih muda. Sekarang Sekarang udah tua. Bapak-bapak teman-teman. Dua anak. Program ya. Mau minum apa? Minumnya boleh kah? Boleh. Ya, saya mah yang mudah-mudah saja. Apa nih? Teh. Teh. Seri? aku juga teh. Teh. Hot, ice, Panas. hot. Panas. Gue bikin minum dulu. Ngobrol. Es teh manis panas ya? Ada es, teh, manis panas. manis, panas. Iya. Es panas gitu. Jadi bikin ngedadak ini. Ya memang gini. Oh. Adanya. Ya, jadi kita di sini ya udah nongkrong aja, nggak ada yang terlalu terlalu serius-serius nggak ada. Itu udah. Kebetulan kan kita nih masih Gen Z kan. iya, Kita iya. Gen Z jurusan pertama ya, brother. Jurusan pertama. Jurusan pertama kita ya. Kalau gue ya. Oh iya. Kalau gue kebetulan juga milenial
edisi terakhir. Oh. Jadi gue semangat. Ikut ini boleh merokok kan? Boleh, silakan. Ada susu. Susu aja. Oh, susu Enggak itu. Susu manis. SKM. Susu SKM. Fresh milk. Oh, fresh milk. Oke. Oke. Gue kebetulan nih manggil kalian berdua ini ada topik yang lagi mau gue bicarain lah. Apa tuh? Kepada kalian nih para Gen Z ini kan. Kalau seri berarti jatuhnya Gen Z atau Gen Alpha ya? Gen Z. Gen Z ya? 2016 coba googling lah. Iya ya. Kita hidup di dunia digital tapi kita Gen tidak Alpha tuh mempergunakan. 2011 ke bawah. Coba sebentar gue cek dulu. Saya 2010 masih tetap Gen Gen Z. Z tahun berapa? Gue punya V60 jadi tapi lama ya. Agak PR nggak sih? yang mudah saja. Iya. Oh, Gen Z masih ini Pak. Dia masih Gen Z sampai 2012. 2012 ya. Sampai Gen Z. 2012. Oh. Yang tadi gue bilang temanya itu soal self improvement bersama personal branding yang lu tanya. Oh iya. Gua Begini dulu. pengen nanya dulu ke Dimas nih. Kalau yang gua kan dulu sempat merhatiin nih kan, sempat merhatiin lu nih perjalanan lu nih. Lu personal branding lu ketika waktu di posisi itu, kan lu mendadak nih. Waktu itu kan, Ya. waktu itu mendadak kan dari yang sorry nih ya, kalau lu kan jualan bakso kan. Betul. Jualan bakso. Terus tiba-tiba lu dimirip-miripin. Cuma kan biasanya dimirip-miripin itu kan cuma sebentar doang tuh umurnya tuh. Ya. Nggak lama tuh. Nah, tapi kan yang gue liat nih, lu sampai sekarang bertahan nih. Ya. Begitu. Ya Begitu kan? adanya sih. Ya kan? Ya, Pasti betul. bertahan toh, mempertahankan gimana eksistensi Ya. diri lu sendiri kan. Gue pengen tahu dong gimana cara lu personal branding diri lu, dan lu kan pasti otomatis self improvement lu tuh kayak gimana sih? Gue pengen tahu dong cerita dari lu kayak gimana. Personal branding ya. Iya. Untuk personal branding sendiri ya seperti yang abang sama ya tahu lah gitu kan awalnya terkenal gimana dimirip sama artis, terutama ya alhamdulillah artis tersebut Raffi Ahmad, artis nomor 1 di Indonesia. Iya. Banyak orang yang tahu dan mungkin itu yang menjadi tolak ukur gue bisa bertahan di sampai sekarang gitu. Dan untuk personal branding pertama tentunya gue membawa nama yang cukup besar dan itu jujur berat banget. Raffi Ahmad ya, waktu itu tuh gue disuruh udah jadi Dimas Ahmad aja udah, jadi personal branding udah Raffi Ahmad. Bahkan sampai sekarang pun teman-teman orang-orang lain tahunya tuh ya Dimas Raffi Ahmad, personal brandingnya itu. Nah, untuk kasus gua menemukan karakter sendiri itu cukup sulit karena disandinginnya sama Raffi Ahmad nomor 1. Iya. Jadi itu tantangan tersendiri dan itu wah sulit banget, benar-benar sulit. Bahkan sampai sekarang pun belum masih mencari jati diri gue mau jadi apa. Karena setiap ketemu orang yang ditanya itu, Dimas Raffi Ahmad masih di Rans kah? Atau udah gak sama Raffi kah? Kayak gitu, yang ditanya itu Raffi Ahmad ya. Terus lu jawabnya gimana? Masih gitu kan. Itu pertanyaan gue ada kali 1.235.7Q. 100 sampai 100, 5 kali 150 100. Berasa dokter Senku. Kalau ketemu orang baru pertama kali ketemu ditanya masih di Rans gak sih? Itu pertanyaan paling pertama biasanya. Ya, jadi ya itu kasus gua sendiri memang naiknya cukup mudah gitu kan, naik banget, dan mempertahankan itu butuh usaha ekstra. Oke. Mencari karakter sendirinya itu cukup menantang, ya, cukup sulit, belum menemukan sampai sekarang. Tapi kan yang gue lihat ini di sosial media lo nih, menurut gue masih lumayan ya, nggak yang walaupun udah, gue nggak tahu nih, lo sebenarnya masih diras atau enggak sih? Nah ini dia pertanyaan ke 1.300.000. Nah iya. 165. Iya 65 Kebetulan kilo. gue nggak mengikuti lu banget nih saat ini kan. Kalau dulu kan gue ngikutin banget nih karena bisa bilang circle gue saat itu kan masih ada berkesinambungan kan. Jadi gue sempat ngikutin lu, gue lihat perkembangan lu bagaimana. Nah mulai 5 tahun belakang ini gue udah nggak pernah merhatiin lagi nih. Cuma
kalau sosial media kan gue perhatiin lu tetap masih ada di beberapa circle teman-teman artis lah ya. Masih bertahan lah. Itu gimana sih cara lu ininya? Sama seperti tadi belum jawab. Lu masih beras apa enggak? Masih ya, masih kontrak crunch ya. Masih. Buat teman-teman semua masih crunch ya. Oh, masih crunch. Oke. Nah, ya paling gitu aja sih gua. Kalau mempertahankan ya. Mempertahankan itu ya itu namanya tantangan semua manusia, terutama di bidang entertain yang ya saya geluti sekarang. Seri juga pasti butuh untuk mempertahankan dan memperjuangkan gitu kan. Mempertahankan itu memang sulit. Survive itu ya sulit. Ya, yang pertama berhadapan dengan fans atau haters. Yang kedua, Indonesia tuh rata-rata butuh konten yang menarik. Harus fresh. Dan mungkin ya, mohon maaf bukan merendahkan, tapi kan warga tuh butuh hiburan. Ya, butuh sesuatu yang lucu gitu, yang fresh. Ngopi dikit plagiat. Ya memang seperti itu tidak diperbolehkan kan? Gimana? Copyright. Maksudnya ada konten bagus kita kulik, perbaharui. Gue tadi nangkepnya ngopi dikit. Kopi plagiat. Kalau copyright. Oke. Biasanya bilangnya inspired by, tapi semua tuh kayak, copycat banget sih gitu. Iya, jadi kita tuh dituntut untuk berpikir secara kreatif gitu, terus maju terus gitu. Soalnya kan persaingan di Indonesia terutama ya untuk content creator itu cukup sulit lah gitu. Kalau otak lu gak jalan ya udah mati. Itu harus kreatif. Harus kreatif banget, benar. Memang benar harus kreatif. Kalau mau masuk ke dunia. Ya. Creativity is a key. Cuman kan ada beberapa orang yang mereka punya otaknya tuh di belakang tuh. Iya pasti. Ada yang bantu, ada yang mikir sendiri. Makanya kan influencer dari Korea, dari Jepang atau dari Rusia pada ke Indo. Nyarinya tuh viewers Indo karena di Indo tuh memang terkadang butuh hiburan katanya. Iya betul. Kayak ada tuh di negara mereka tuh kurang Afrika atau di mana gitu, mereka tuh buka jasa ini ngucapin ulang tahun. Nah itu dia. Oh iya. Yang joget-joget kan. Banyak yang pesan orang Indo. Iya. Karena unik gitu tuh. Unik, sesuatu yang unik tuh disukai oleh orang Indo. Makanya kita bikin ini. Karena edukasi udah banyak. Kita bikin yang senang aja lah. Kalau yang serius sensitif loh. Iya. Salah ngomong dikit dikecam. Iya, kemarin kita udah serius kalah. Maksudnya gimana? Ini kalah apa nih? Oh enggak, seri ini kadang harus dijelasin. Oh iya. Jadi Faris ini pernah nyalek. Wow. Kalah tapi. Makanya dia di sini. Nyalek lagi nggak nanti? Kenapa? Nyalek lagi dah. Nyalek lagi mungkin ikuti AFF jangan itu kayaknya nggak di sini deh. Oh nggak di sini. Gitu. Jadi dia pernah nyalek, kalah, akhirnya ini lagi ngumpulin stamina ulang. Ya, karena kan kebetulan kita saat itu kan hidup di dunia entertain juga kan. Tapi ini juga salah satu ini loh mencari suara, cara mencari suara ini bisa untuk endorsement kan. Jangan dibacain dong Pak. Nanti ketahuan lawan, nanti kita nggak bisa main lagi nanti. 5 tahun nyalonin lagi dia. Pakai gula, ini nggak pakai gula. Karena gua udah terlalu ini kan. Gula terkadang kurang sehat. Nah, sama satu lagi. Di sini cukup seri aja yang manis. Oke, sekarang kita bertanya ke Seri nih. Seri Julieka. Sosok gadis mungil. Gadis mungil yang baru banget merilis single ya. Kapan itu rilisnya? 2025 ini. Baru banget. Jadi pengen tanya nih, Seri ini mulai bermusik itu sejak kapan sih? Lebih tepatnya kalau aku awalnya tuh berawal dari Semule dulu. Oh Semule. Iya, mama tuh yang kayak, ayo nyanyi ini. Padahal tuh suara aku tuh masih bocah banget, masih yang kayak
nggak ngerti lah ya nada gimana-gimananya. Cuman kalau dibanding sama yang gue sama aku, kayaknya aku lebih bagus. Even though I'm still a little 6 tahun, tapi Agak sombong ya. iya, Aku Genzi. Genzi banget. sorry, I'm joking. Senggol dikit. Nggak sombong, nggak live. Oh. Jadi terus. Nah, di umur 6 tahun itu kan, maksudnya aku belum tahu ya arahnya mau kemana. Tapi sebelum nyanyi dan bermusik itu aku ada acting dulu di umur 2 tahun. Di film apa? Smart film, FTV. FTV. Jadi anaknya siapa gitu, Marshanda, Jadi anak-anaknya itu ya. Iya, terus iklan Denika. Oh, yang gue temuin di TV waktu itu kamu ya? Yang bocah kecil segede gini. Iya, gak segitu juga. Jadi semua kayaknya. Mikroba harus pakai apa? Kaca pembesar ini. Iya, Terus akhirnya Awalnya kan berarti karir pertama tuh acting ya. acting. Cuman mungkin aku ada titik bosennya juga ya di umur 10 Tapi tahun. nggak, sorry, aku potong. Iya nggak apa-apa. Kamu ngerasa ini nggak sih di apa eksploitasi nggak sih waktu itu? Enggak harus lagi. kerja dengan tapi happy ya. Enggak, soalnya kan masih kecil banget Oh, apa masih kayak kecil. ayah aja. Berarti emang seneng ya. Soalnya kan kebanyakan teman-temanku nih yang mereka dari kecil berkarir, pas sudah gedenya mereka merasa, aduh gua kayaknya udah sekolah orang tua gua nih. Oh ada tuh artis. Ada. Itu si cilik-cilik itu. Oh, Cilik-cilik. tit. Iya. Iya. Ada. Nanti kita cerita. Bro, Maafin. eksploitasi ya. Maafin nih. Tit. Dia terkenal banget. Cuman belakangan dia datang ke podcast bahwa dia ngerasa dia Dieksploitasi. Ya? eksploitasi. Betul. Ah. Tahu juga eksploitasi. Sebenarnya Menarik, tergantung pemikiran kitanya Iya, sih. mindset. Kalau misalnya kayak Balik lagi ke apa? Genset. Masuk. Genset. Mahal bro genset. Lawakan film banget ya, lawakan industri banget ya. Kebanyakan main darah soalnya. Iya. Orang tua semua di sana pak. Oke. Jadi seri awalnya karirnya di film ya, baru jadi pernah ikut Idol ya. Pernah. Aku nonton videonya di YouTube, keren juga nih. Gua kira kan seumuran kan, ternyata jauh lagi. Oh. Hah? Gue kira apa? Seumuran. Ternyata jauh lagi gitu kan. Jauh pak umurnya pak. Oke, sekarang kan gini nih lagi kalau gue perhatiin di sosial media kan nih lagi rame masalah manifestasi diri kan. Penanaman mindset. Gue pengen nanya nih ke kalian berdua nih, apa sih manifestasi dalam diri kalian? Kayak contohnya penting apa enggak sih manifestasi itu? Manifestasi ya? Iya. Manifestasi diri. Gaya ini kayak profesor gitu ya. Iya. Manis. Manifestasi diri menurut gue itu cukup penting. Karena itu menentukan tujuan kita ke depannya mau jadi apa. Iya. Tapi percuma kalau gak ada usaha. Iya bener banget. Betul. Sama kayak ada pepatah namanya. Oke. Doa tanpa usaha itu bohong. Oke. Usaha tanpa doa itu sombong. Wah, Itu. Jadi kalau misalkan Mario Dimas. Mario Dimas. Super Mario. Jadi manifestasi itu kayak misalkan gua pengen apa ya? Gue pengen mobil Ferrari dah. Oke. Gue nyimpen foto di kamar mobil Ferrari. Ferrari itu dari Subang ya? Bukan, Sumedang. Sumedang. Ya, tahu Sumedang. Terus. Enak tuh. Gue nyimpan foto mobil Ferrari di kamar, tiap hari gue liatin. Itu sebuah manifestasi dalam bentuk visual. Oke. Yang artinya dalam beberapa tahun ke depan pasti ada tujuan dong. Gue harus punya mobil ini, gimana pun caranya. Yang penting caranya halal. Maksudnya terbaca sama masuk akal lah cara mendapatkannya gitu. Itu harus diusahakan gitu, walaupun nggak cuma dibayang-bayang doang nih kayak, aduh gue pengen punya Ferrari, gimana ya caranya? Tapi nggak ada usahanya, nggak ada kerja, nggak ada usaha, nggak ada jalan untuk nyari ke showroom, itu cuma diem doang di rumah, Nggak ngapa-ngapain gitu ya. gue pengen Ferrari.
Tapi nggak mau ngapain. Iya, tapi nggak mau. Sama kayak misalnya sakit perut. Iya. Aduh sakit perut. Gimana ya biar hilang ya? Terus gak berak. Terus apa yang terjadi? Nggak beres. Berarti jatuhnya kalau kita kalau kita pesan makan di ojol gitu, tapi kita nggak klik ordernya, nggak akan nyampe itu makanan baik. Itu dia. Bener. 2 juta rupiah dipotong pajak 1.950.000 ya. Lu liatin aja. Iya. Liatin order dia nggak bakal nyampe. Gak bakal terwujud gitu. Gak bakal kun fayakun. Kun fayakun. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Seri, pandangannya bagaimana kalau tentang manifestasi itu? Manifestasi ya. Aku pernah sih waktu itu. Aku pengen ini, tapi aku nya gak ngapa-ngapain gitu, cuman kayak ya udah, cuman kayak ngomong doang. Saya tuh sebenarnya pengen ini, tapi aku nggak buktiin ke mama kalau misalnya aku tuh emang pengen gitu, cuman kayak ya udah ngomong aja. Alhasil itu tidak pernah terjadi dan waktunya terbuang sia-sia. Cuman menurut aku manifesting itu pasti akan terjadi nggak sih? Kalau kita usaha. Berusaha. Kalau tanpa usaha ya. Tapi ada apa ya? Kadang manifestasi itu menurut gue ya sesuatu yang di luar logika menurut gue. Ada sesuatu yang harus diusahakan, ada juga yang enggak. Kayak contohnya tuh gue dari kecil sebelum tidur gue selalu ngebayangin gue punya banyak duit. Amin ya. Gue punya banyak duit. Cuman yang gue bayangin tuh sebelum jadi ARS. Sebelum tidur gue selalu kayak menghayal gue naik mobil ini atau pergi ke luar negeri atau ngapain gitu kayak punya cewek beberapa gitu kan. Manifestasi tuh ya? Kayak pemikiran sebelum tidur aja gitu kayak ngehalu. Iya. Ngehalu. Bahasa kekiniannya ngehalu. Itu tuh sebenarnya hal yang itu biar gue bisa tidur aja ngehalu dulu gitu kan. Nah, gak tau kenapa 2020 ya kejadian itu viral. Jadi kayak, gue tuh gak ada tujuan untuk jadi artis, untuk jadi influencer ataupun model atau apa, gak ada mimpi kayak gitu, keinginan kayak itu Nggak ada kepikiran sama sekali. Oh, pengen jadi artis lah, biar duit banyak gitu. Gak ada. Dulu tuh gue mikirnya, gue jualan aja nanti juga punya duit. Gue paling benci kerja di, mungkin gue tidak menyinggung pihak lain, tapi gue kurang suka kerja di PT karena monoton, di pabrik gitu kan, monoton kerja. Gue pernah kerja di pabrik tuh, dari jam 7 masuk, jam 5 sampai jam 5 pulang, getok seng doang, gini dong, tuh pegal tangan kiri ganti tangan kanan, lagu Jawa terus, campur sari terus ya. Campur sari terus, dan itu bosan banget. Setelah 3 bulan, akhirnya gue mengundurkan diri dari pabrik tersebut, dari perusahaan tersebut, terus jualan lagi karena gue lebih suka jualan. Kebetulan keluarga tuh passionnya emang di wirausaha. Jadi jualan tuh kan ketemu banyak orang ya. Iya. Orang baru, orang harus baru. baca ini buku dari apa tuh? Pak Ariano ya? Iya, aktivispreneur. Menarik kayak gitu. Nanti kita baca ya setelah itu. Aktivisme dengan entrepreneurship kan. Sosialnya ada, tapi harus bisa nyari duit juga. Betul. Oke, next gue mau tanya soal kecerdasan emosional yang which is Seri dengan umurnya yang baru 18 ya? 18 dituntut harus profesional di dunia pekerjaan ya kan. Kadang juga mood itu kan swing kan. Terus apalagi perempuan kita tahu dia ada hari-hari yang memang jadi monster. Itu gimana untuk Seri kontrol emosional? Itu salah satu kecerdasan emosional. Betul. Kayak lu lagi pusing tapi lu harus perform, ya kan? Harus menghibur orang, harus jadi sesuatu yang perfect di depan kamera. Itu gimana sih caranya? Tapi emang harus ada sih kecerdasan emosional, karena ya kalau misalnya nggak bisa ngatur emosi dan terbawa perasaan, pasti hancur. Maksudnya tuh, aku juga pernah kan kayak mengalami waktu dimana benar-benar mood swing banget nih. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tapi tiba-tiba seneng juga. Cuman saat itu tuh harus acting. Actingnya tapi harus bahagia, tapi aku lagi pusing banget. Gimana caranya bahagia saat pusing gitu kan. Cuman ya
yang aku lakukan ya aku mencoba untuk tidak merasa pusing gitu. Gue baik-baik aja, gue bahagia aja. Afirmasi tuh ya? Iya tuh, jadi kayak afirmasi terus ya. Bilang ke diri sendiri kalau ya udah you're good, you're fine. Cuman pusing biasa doang juga kan, nggak yang bener-bener kayak mau pingsan, enggak. Ada nggak treatment khusus yang harus kamu dapat? Misal kayak mungkin ada beberapa orang harus makan coklat nih biar moodnya bagus, ice cream misalnya kan. Kalau gue harus kopi gitu kan, gue biar fresh lagi kan. Iya, kalau kita sih kopi pak. Ya, kita iya, jual kopi banget. Kopi banget kita. Kopi banget. Kita anaknya kopi banget. Itu yang dilarang-larang agama tuh nggak ada kita tuh. Masya Allah. Tabarakallah. Kopi ya. Kopi. Ya. Bukan yang lain ya. Gimana? Kalau Sherry apa? Sebagai pecinta matcha, cinta mati sama matcha sih, yang selalu membuat aku jadi lebih bersemangat hidup tanpa memikirkan untuk stres, overthinking, etc. itu matcha. Jadi every single morning itu aku selalu bikin matcha pakai bubuk di aduk. Kalau Dimas kayak katanya dendeng balado dia katanya. Itu sih bapak saya. Kok tahu? Oh gitu. Jadi matcha ya. Matcha lover. Love of my life. Nama Twitternya ini enggak? Seri si pecinta matcha gitu. Enggak lagi. Anak Facebook dong pak. Tapi ada salah satu akun yang aku namainnya Apa? Ada salah satu akun yang aku namainnya Machoa. Machoa. Jadi kayak Matcha Love. Machoa. Oke. Kalau lu Brody gimana? Iya bapak. Tadi aku masih bertanya tuh kecerdasan emosional. Kecerdasan. Lu kan harus kontrol crowd ya kan? Iya. Dengan isu yang ada, lu harus. Gua nggak tahu ya maksudnya dengan persona lu yang mirip Raffi, ini natural atau memang lu create? Itu sah-sah aja loh, karena kepentingan pekerjaan dong, ya kan? Ya kalau lu gimana? Kecerdasan emosional ya, itu memang perlu sih kalau di dunia kerja terutama ya, bukan cuma di entertain doang, di kantor. Kopi dulu. Boleh kami minta air putih? Terima kasih. Enggak susu. Terima kasih. Gimana? Iya, kecerdasan emosional tuh. Terima kasih. Terima kasih. Perlu itu yang namanya kecerdasan emosional ya, karena gak semua orang tuh bisa memahami emosi kita. Begitupun juga kita gak bisa memahami emosi orang lain, karena manusia itu pada dasarnya kan makhluk berpikir ya, punya akal sendiri, punya emosi sendiri, makhluk yang egois. Jadi daripada kita memahami orang lain, lebih baik kita memahami diri sendiri, ya kan? Dengan cara ya belajar mempertahankan, belajar apa? Ya emosi itu tadi. Kontrol emosi dengan cara ya entah itu ada yang namanya healing atau apa. Kalau lagi jenuh ya bisa healing atau makan sesuatu yang bikin mood jadi baik, dan untuk menjaga itu perlu memang kekuatan ekstra dan pelatihan diri yang mendalam gitu. Karena gak semua orang bisa paham sama kita sih. Jadi banyak-banyak inilah apa namanya tuh bukan kultivasi apa sih namanya berbicara sama diri sendiri gitu, ngobrol sama diri sendiri. Karena dunia ini porosnya bukan kita. Ya. Di beberapa hal kita harus paham. Ya. Dan waktu itu cara gua untuk memahami emosi orang lain tuh gua ngobrol. Entah itu sama tukang beca, tukang ojek. Kayaknya ada tamu deh. Kayaknya ada tamu tadi dengar suara gua. Halo? Coba di depan. Ada tamu. Tamu. Ada tamu. Ini kan kebetulan Ada ternyata nih. tempat bebas. Ada tamu bro. Lagi tapa dia. Halo. Assalamualaikum Pak. Halo, Adinda. Siapa? Terus abangnya abang Anda. Duduk. Siap duduk. Ya. Duduk sini, Adinda. Please, kursi dong. Sini aja. Sendiri? Iya nih. Tadi nunggu temen lama, tadi katanya menyusul. Dari Mampang. Sorry. Dari Mampang.
Wah. Bukan. Undang. Ya boleh. Kegonang dia. Oh ini kenalin, namanya Irhas. Dia ini ketua umum Kami cabang Ciputat. HMI cabang Ciputat. Gokil. Genzi jadi ketua umum. Ya memang periodenya Manis ya. Iya. Mantap. Lagi semangat ya beraktivis bang. Waduh. Dia beraktivis. Sendiri ya? Iya, Tadi kebetulan. sih ada Riz, tadi bukannya ada yang mau datang lagi? Iya tadi. Gimana Bro? Kayaknya dia dari pintu belakang deh. Coba deh. Coba deh. Banyak ya pintunya ya. Wow, pintu Doraemon. Gede banget ya. Ruang terbuka sebenarnya. Oh. Ternyata nggak ada tuh. Kayak di sini deh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat bang. Abang sendiri gimana bang? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada di sini, bro. Halo guys. Ini banyak tamunya. Dedi, Ya, ya. gimana? Gimana apanya nih, Bang? Kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk, silakan duduk. Mau minum apa? Minum apa? Teh. Air Kalau putih teh aja nggak lah ada. bang. Hah? Air putih aja. Air putih. Boleh air putih bang. Air putih, Riz. Abang ngerokok gak? Ngerokok? Oh, iya. Ngerokok ini barengan Boleh, aja. boleh. Kalau udah di meja mau punya rakyat ya. Aman. Jadi ngerokok. Kita sama berarti ya. mereka ini adik-adik kalau Adik-adik, menurut gua ya. Cuman iya, tentu buat aja. kalian mungkin Adik-adik juga. seumuran. Soalnya ini gue duduknya lebih tinggi ya. Sama Pak, mana? Berarti merendahkan kalian karena bangkunya yang ada cuma ini. Iya, mana? Di situ aja di meja. Ya. Mereka ini aktivis. Gitu. Kalian pernah dengar nggak tentang aktivis? Aktivis tuh apa maksudnya? Aktivis itu apa? Jelasin. Aktivis itu sederhananya ya memperjuangkan hak-hak rakyat. Ngeri ya? Ngeri nggak ini? Memperjuangkan hak-hak rakyat. Menarik dong. Sebagai rakyat ini. Klaimnya begitu. Oh, klaimnya. Oh, Memang harus klaimnya. begitu. Ya. Jadi ada isu apa terkini? Kalau sekarang yang lagi menarik sih soal gas LPG ya bang ya. Gas LPG yang itu, yang Yang melon. yang biasa-biasa bapak-bapak pakai buat helm. Iya betul. Ada tuh, ada. Jangan Yang jadi meme itu kan. gimana gas LPG itu? Iya, yang menariknya kan ada kebijakan baru dari Kementerian ESDM terkait bahwa ditemukan subsidi terkait gas LPG melon ini yang seharusnya sampai ke masyarakat ke 15.000 Oke. karena 15.000 harganya. harganya masyarakat sampai beli masyarakat 15.000. Oke. Yang sebelumnya itu karena pemerintah sudah memberikan subsidi itu senilai 35.000 dari pemerintah per tabung. Oke. Nah, yang seharusnya masyarakat bisa membeli 15.000 lah. 15.000. Kisaran 5.000 sampai 15.000. Tapi pada kenyataannya ternyata masyarakat ada yang membeli 26.000 sampai 30.000 Harganya. Oh, tinggi banget. Lu kan jualan bakso, ya kan? Pakai gas apa? Ya, yang 3 kilo lah emang segitu kan harganya? Berapa? 20 sekian, 24, 25, 26 kalau nggak salah. Oke, seri. Ya memang segitu kan dari kan. Ini dia sekolahnya aja ini apa? Homeschooling. Relate nggak ya? Masak sendiri lah di Kalau rumah. di dunia ini itu ada gas 3 kilo. Biasanya mobilnya itu tulisannya khusus orang miskin. Miskin dong. Ya, Serius. tergantung perspektif. Oh, Iya ada. Perspektif, oke. Jadi biasa tuh kita juga pakai sih. iya tuh. Enggak, kita pakai yang pink pak, yang Pakai baru pink. punya. Ya, kita kan Pakai yang pink. biasa lah. Nah, jadi ada tuh gas, ada fenomena bahwa pemerintah itu memberi subsidi kepada rakyat kurang mampu. Cuma memang tulisan di mobil itu agak kurang ajar ya, Iya. masyarakat miskin kayak. Tapi juga mungkin akan memberi efek bahwa
orang-orang oh jangan beli gas ini kalau lu mampu gitu ya. Bisa. Itu gas. Untuk masyarakat yang membutuhkan. Berarti dari sananya tuh 15.000 harusnya dijual. Seharusnya. Karena sudah jadi keluar pemerintah. dari pemerintah itu kisaran seharusnya kalau beli sesuai harganya itu 40 ribuan. Nah, cuma diberikan subsidi kan sama pemerintah 36 sampai ke masyarakat itu kisaran nominalnya 15.000. Maksud gue gini sih. Kok bisa maksudnya kan lebih ya? kita realistis ya. Itu kan mungkin butuh armada, terus juga yang punya warung itu harus bayar sewa segala macam. Biasa aja. Maksud gue kalau dia range harganya di 15.000 atau ya 15.000 lah ya tertinggi, itu masih masuk akal sih. Maksudnya kita nggak mungkin dong jualan nggak dapat untung, tapi kalau udah 30.000 nah itu tinggi banget bro. Sampai 20.000 ya. 20.000. Sampai 20.000. Nah kemarin tuh sempat ada berita langka. Apa tuh? Si gas ini. Lah, kita langka? Jadi kita ada karyawan, salah satu karyawan kita di sini. Beliau kan di rumahnya juga pakai gas itu kan. Dia tuh agak kesusahan cari gas. Betul sih. Pakai hawu ya? Pakai hawu kah? Pakai hawu bakar ya. Tunggu. Kayaknya kalau zaman Majapahit lagi ini mah. Kalau gas punah. Iya. Terus apa Debbie yang kalian lakukan dengan hal seperti ini? Kemarin sih dapat kabar baru-baru ini bang. Itu instruksi Presiden Prabowo agar gas itu dijual lagi karena kelangkaan tadi. Nah dengan adanya kelangkaan ini kan menjadi polemik di masyarakat nih bang. Sampai baru-baru ini ada yang meninggal dunia karena ngantri. Ada yang meninggal dunia? Ada yang meninggal dunia. Kebetulan lokasinya di Tangerang Selatan tuh bang. Dekat kampus. Oh di Tangsel, lokasinya di Tangsel. Berapa orang yang meninggal? Satu. Baru satu orang. Siapa? Satu orang. Masih udah tua sih bang itu karena dia nunggu gas tadi. Kira-kira gimana itu? Maksudnya kejadiannya gimana? Nah kejadiannya itu usianya 62 tahun. Biasa ibu-ibu itu berjualan dari pagi, jualan uduk. Nasi uduk. Nah, dari pagi sampai ya siangan lah ya. Nah, jam 10 itu kehabisan gas kronologisnya. Nah, akhirnya karena ini kan efek kebijakan yang baru. Sebenarnya kebijakannya baik. Kebijakannya itu ingin supaya masyarakat itu bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan subsidi yang diberikan pemerintah. Tapi kan ada apa kita sebutnya ya, pemain biasanya artis menyebutnya ya. Untuk ya gimana ya, mafia lah yang tengkulak mungkin ya sederhana. Ada beberapa orang memang yang tidak bertanggung jawab. Yang nampung gas. Ditimbun supaya itu yang menyebabkan gas langka ya. Ketika langka harga tinggi itu kan hukum ekonomi sederhana ya, supply and demand. Semakin banyak permintaan, barang langka harga naik. Ada memang beberapa oknum yang ngelakuin itu. Kita juga ada di podcast kita itu yang sama komandan kami itu bahas soal itu. Nanti kalian nonton tuh di podcast Rumah Buru channel yang sama. Yang pakai masker sama kacamata. Itu udah nonton dia. Bagus. Minum apa? Dia putih aja bang. Saya nggak ngopi soalnya. Di sini ada es kopi loh. Saya nggak ngopi bang. Nah, jadi kan ini kita cuap-cuap nih. Ya kan? Irhas ngomong bahwa kasusnya di tempatnya dia. Debbie juga sebagai ketua PMI Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Ketua PMI Jakarta. Apa aksi yang mau kalian lakukan ini? Ini nggak bener kan? Nggak benar. Setuju semua ya? Ini hal yang nggak bener kan kalau sampai orang meninggal gara-gara antri gas pak? Ya, nggak ada yang salah berarti kan? Yang harusnya ibu itu bisa dengan mudah buat dapat gas beli di warung dengan harga yang terjangkau. Tapi akhirnya dia harus antri panjang sampai menyebabkan kematian. Kalian mau apa? Kalau kita kebetulan nanti mau ngadain diskusi dulu bang. Iya, kalau sebagai mahasiswa kan seharusnya menganalisis dulu bang. Dalam analisis itu kan 5W1H tadi bang. Apa yang terjadi, kenapa bisa gasnya langka, kenapa Kementerian SDM ini melakukan kebijakan itu gitu. Sehingga menyusahkan masyarakat kan seharusnya dikasih tahu dulu dong gitu loh ke masyarakat bahwa gas nanti langka gitu. Nanti baru masyarakat ketika sudah siap baru dibuat kebijakan itu kan seharusnya. Nah tapi kan gini, misalkan langka, misalkan pemerintah bilang gas langka nih, siapa?
kalian ke hutan cari kayu bakar, nggak mungkin dong. Justru di awal padahal gembar-gembor waktu adanya gas LPG melon ya ini lebih efisien. Iya. Pada saat konversi dari minyak tanah. Dari minyak tanah. Gas. Ya, gue ngalamin tuh. Jadi ngantri di warung-warung besar itu metodenya ada yang si trigennya itu dikasih tali tambang itu disusun, ada yang taruh sendal pak. Sendal nih. Antri tanda antri ya. Itu gue masih SD SMP lah. Lu Kalau minyak tanah yang ngalamin. ada tamu lagi. Banyak ya tamunya. Ini guyup bareng ya. Iya. Kita nongkrong aja. Ada tamu lagi ternyata, brother. Siap. Ini Ya. Agus. Iya, Bang. Dari mana? Dari ini. Enggak, maksudnya tadi dari mana? Apa? Kita tahu dari Bapak yang di Jakarta Selatan. Oh ya, teman-teman belum tahu ini HMI Ciputat, ini Jaksel. Ya. Oh, Tapi gitu. dia nggak witches gitu ya, nggak. Enggak which is literally gitu. Iya. Kalau nyebut sepatu sneakers kan. Dulu gitu malah mainnya di SMA bang. Jadi kita nongkrong di Jaksel kan agak aneh tuh bahasanya kan. Bahasa Indonesia disambung sama bahasa Inggris kan. Kita kadang bercanda di SMA. Literally I harus gitu ya. Minum. Oke, jadi kalian mau bikin diskusi dulu. Ya baru nanti kita turun aksi kalau misalkan permasalahan ini nggak selesai. Iya gitu. Kalian kan sebenarnya kita sama-sama muda sih. Cuman kan ada di bidangnya masing-masing. Mungkin nanti Sherry juga bisa bantu kan untuk support teman-teman baik secara postingan kah atau apa, Dimas juga karena mereka influencer. Udah tahu kan ini penyanyi Pak barang bagus. Amin. Pendidikannya bagus, suaranya bagus, makanya gue bilang barang bagus. Nah, sekarang kan ada istilah baik baru bagi bang. Apa tuh? No viral, no justice. Jadi kan no teman-teman justice. influencer kan bisa membantu ketika memang ada permasalahan kan begitu bang. Kekuatan utama kita tuh viral. Menarik. Oke ya. Oke. Bantu teman-teman ya. Ini nggak Pastilah akan ini nih. karena nanti ya, untuk rakyat gitu. Oke. Tapi kan gas tuh kan sama pemerintah ya diadainnya. Sekarang kan berarti kalau beli gas lewat pemerintah. Gitu. Maksudnya ngantri baru dapat gas gitu kan, kalau dulu ke warung-warung. Bahkan kemarin tuh disuruh pakai KTP bang. Pakai KTP. Itu kan privasi bang, nggak boleh sebenarnya kan. Iya. Tapi sekarang fotokopi apa gimana itu KTP-nya? Apa nunjukin aja? Nunjukin KTP tadi. Nah itu dampak dari kebijakan baru bang. Jadi kebijakan baru ini supaya lebih efisien subsidi itu tepat sasaran. Subsidi ini tujuannya itu ada 4 kategori. Pertama adalah untuk UMKM, usaha mikro. Kedua adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ketiga adalah nelayan sasaran. Dan keempat adalah petani sasaran. Nah, kenapa itu perlu ditunjukkan terkait masalah KTP dan KK adalah untuk memverifikasi. Benar nggak nih? Jadi lu layak nggak sih dapat subsidi ini kan gitu, Pak. Nah, cuma yang jadi masalah tadi seperti yang Dewi sampaikan bahwa pemerintah ini belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Karena apa? Bahkan sederhananya begini bang, menurut Bappenas bahwa 46% bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, dan itu ke masyarakat dong, itu belum tepat sasaran. Saat ini? Saat ini. Nah, gimana logika apa yang digunakan? Mampukah pemerintah untuk memastikan subsidi LPG ini tepat sasaran? Itu pertanyaannya. Karena apa? Jika diverifikasi, apakah pemerintah memiliki data bahwa jual beli masyarakat itu angkanya sekian, bahkan pangkalannya sekian, ada di mana saja, dan mampukah pemerintah memastikan hal tersebut? Kan ini perlu diverifikasi terlebih dahulu terkait data tersebut, baru bisa menerapkan kebijakannya. Yang jadi masalah kenapa ada lonjakan antrian dan lain sebagainya, itu karena memang pemerintah belum siap menerapkan kebijakan baru tersebut. Menarik. Nah, dulu zaman gua kecil itu
ada namanya sensus penduduk. Itu gua ngerasain. Jadi waktu itu ada sensus, cuma sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Nah itu bang pertanyaan yang menarik lagi. BPS hari ini benar-benar melakukan sensus atau tidak? Justru yang menarik lagi bang, ada lembaga baru ya, disebutnya lembaga atau instansi, namanya Data Desa Presisi. Justru data yang dibangun oleh kelompok yang ingin mengumpulkan data, memverifikasi bahwa rakyat miskin di mana, latar belakangnya seperti apa, setiap individu itu dilakukan oleh lembaga swasta, bukan pemerintah. Dan mereka lebih spesifik. Kalau gitu aja ya. Apa tuh? Maksudnya gasnya tuh disamperin ke rumahnya. Ceklik. Oke, si Ucok udah dapat LPG-nya. Ini mah LPG-nya mah, LPG datang. Lundung. Orang yang nyamperin gas. Siapa yang mau ngerjain? Budget lagi dong. Lah ya mau nggak mau. Ngantri banyak yang meninggal coba. Ya bang, gini aja bang. Gimana? Kita ini datang ke ke TPS. Waktu kemarin nih ramai ya, datang ke TPS. Itu kan punya harapan bahwa kebijakan pemerintah akan baik. Iya. Memilih sosok pemimpin yang baik. Betul. Nah, kok bisa tiba-tiba dikeluarkan kebijakan yang justru merugikan masyarakat, menyusahkan masyarakat? Kita udah kasih harapan loh gitu. Iya, maksudnya kan ketika pemilu juga kan ada yang namanya kepala daerah, RT, RW dan lain sebagainya. Itu kan berutut tuh kayak tangga gitu ya. Jadi misalkan gas ini ada di puncak, disebar ke bawah, sampai akhirnya ke lurah. Nanti dari lurah disebar tuh ke rakyat-rakyatnya. Jadi yang lebih enak gitu, lebih efisien menurut gua ya. Maksudnya pemikiran cetek gua yang tidak seberapa ini, karena itu lebih mudah daripada harus ngantri. Itu tugas pemerintah bang, bener apa? Maksudnya, menurut gua lebih efisien gitu karena tugas ya kita sebut apa ya, kayak RT, RW gitu kan, aparatur. Maksudnya ya misalkan contoh ini gua kasih nih, ini bagiin ke 10 orang di desa lo gitu. Ya udah RT-nya yang bagiin, kan lebih gampang gitu kan daripada satu rumah ngantri satu orang atau satu kepala keluarga ngantri 2 orang. Ada yang ditemenin anaknya, ada yang ditemenin ibunya, desak-desakan lah segala rupa. Kan kayak udah ada struktur pemilu, kenapa gak dipakai gitu? Pasti ada petugasnya bang. Iya. Tokoh-tokoh masyarakat. Pandangan untuk orang yang baru datang ini. Iya, justru diem aja. Ini karena kebetulan di atas, coba Bapak boleh tolong di Gus gimana Gus? Nih demo aja Gus ya. orang perjalanan nih bang. Pokoknya demo Gus, ini nggak bisa dibiarkan begini. Terlalu kacau negara ini. Terima kasih Pak. Poin banget Pak. Memang Bahli ini bagus bang. Kenapa dia bilang bagus? Dia orang biar selesaikan dulu bang. Gimana? Bagus untuk dievaluasi dan bagus untuk dicopot sebagai Menteri SDM. Kenapa saya bilang begitu bang? Karena kebijakan dia ini dia tidak teliti dan tidak memikirkan bagaimana efek dari kebijakan dia ini. Kita bisa melihat sendiri hari ini masyarakat efek dari kebijakan Bahli itu masyarakat meninggal. Itu menurut saya itu Bahli segera dicopot sebagai karena Bahli ini membuat suatu, menurut saya bang, Bahli membuat suatu gerakan tambahan untuk merusak citra Prabowo Subianto terhadap masyarakat. Jadi merusak lah ya? Ya merusak. Udah sehari belum sih? Udah. Nah, dan kebetulan hari Kamis bang, kita akan adain diskusi publik 100 hari kerja Prabowo. Hari Kamis? Hari Kamis tanggal 5. Undang nggak? Kita diundang nggak? Kalau abang bersedia, datang dulu. Sebelum lanjut nih, kan baru datang kasihan banget. Es kopi? Air putih aja bang. Air putih. Rokok dulu. Kan Nggak ada dari Pak. Sebut nama. Ini lantang orator lantang Kan kita sebagai pejabat publik. Betul, memang negara. Ketika pejabat publik itu membuat satu kesalahan, jangan kan untuk mengkritisi, mencaci maki itu wajib untuk dia. Betul. Iya, memang karena kan kita 300 berapa juta jiwa ini? 278 278 6 jiwa.
jiwa. 100 jiwa. Ya. Kan banyak semua orang itu yang bisa ngegantiin posisi itu dong. Betul, ya kan Bang. masa pemerintahan ini kan cuma sebentar kan. Betul, Bang. Ya kalau memang nggak bagus ya ganti aja. Betul, Bang. Saya sepakat itu. Aku lari. Masih banyak orang yang mampu lah Bang. Iya. Oh, jadi di mata teman-teman pejabat publik yang satu ini dinilai tidak kurang mampu. Kurang mampu. Saya merasa kurang mampu. Kurang mampu. Saya tidak tahu. Saya di mana? Saya ikan. Manusia begitu. Halo. Oke. Sebenarnya menarik sih. Kalau kita panjangin cuman terlalu jauh dan sekarang Udah keringat ini ya aja. saya. Gue tanya satu-satu dari UIN. Iya. Apa yang langkah konkret tadi yang akan dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Nih Bang, kemarin kita udah sempat kajian. Kemarin malam kajian internal di dalam pengurus. Udah ada beberapa tuntutan. Sekaligus kemarin kebetulan kita sudah mengadakan diskusi dengan Ali Nur Sahid, aktivis HAM. Terus juga ada Kak Salsa Saira. Nah, itu hasil diskusinya sudah kita bentuk pernyataan sikap nantinya seperti apa. Dan malam ini ada konsolidasi untuk konsolidasi kajian strategis dan konsolidasi untuk aksi esok hari. Iya. Oh, jadi nanti... terkait putusannya seperti apa lagi dibahas sama kawan-kawan untuk mengevaluasi 100 kinerja 100 hari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi menyebut siapa tadi? Menteri SDM. Anda Bahlil Lahadalia ya, Bahlil Lahadalia. Nah, itu juga ada beberapa tuntutan yang menarik yang akan kita bawa terkait masalah izin tambang perguruan tinggi, Pak. Itu salah satunya. Karena apa? Kalau sekiranya itu terjadi, akan ada masalah baru yang dikhawatirkan ya. Itu nantilah kita bahas ya. Boleh banget. Fokus ke yang meninggal dulu, nyawa Pak ini. Iya, makanya masalahnya. Tidak ada nyawa, nggak ada penggantinya. Nggak ada. Pantas untuk hilangnya nyawa, apalagi dia ibu-ibu pejuang keluarga kan, jualan nasi uduk, dia mencari nafkah untuk keluarga, itu nggak bisa dibiarin sih. Nah, kalau Agus, apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini, Bang, kita kan tanggal 6 itu mau diskusi publik, diskusi muda 100 hari kerja Prabowo Gibran. Nah, saran dari saya untuk menteri maupun pemerintah hari ini, sebelum membuat suatu kebijakan itu mereka harus teliti dulu, Pak. Memikirkan bagaimana efek dari kebijakan ini, apakah menguntungkan masyarakat atau tidak. Jangan sampai kesalahan kemarin itu diulang kembali. Ini kita tanggal 6 itu diskusi, baru itu memikirkan entah itu turun ke jalan atau enggak, Bang. Jadi, Devi, boleh geser ya, Bang. Kita nggak expect mereka datang malam ini karena tadi di WhatsApp, Bang mau mampir, katanya gitu, Bang mau mampir ya udah mampirnya, taunya ya udahlah sekalian kita diskusi toh. Nah, jadi Devi gimana? Tadi yang kita lakukan ya tadi Bang, diskusi konsolidasi terkait kebijakan apa pembantu-pembantunya presiden ini, menteri-menteri ini kan banyak banget. Hari ini menteri-menteri kabinet Prabowo yang harus dievaluasi dan digantikan. Karena Prabowo juga sudah ada cita-cita Prabowo untuk bangsa ini selama 5 tahun kepemimpinannya, dan biasanya PMI melakukan konsolidasi dan diskusi dulu, Bang. Tadi terkait tadi dan penyelesaiannya harus gimana ini, gitu kan. Dan biasanya kita statement juga, Bang, dan kita ada media biasanya yang selalu polemik yang ada di bangsa ini, kita statement bagi media kan, yaitu N1 Live biasanya cinta. Jadi mereka ini memang namanya aktivis ya, jadi setiap gerakan mereka tuh terstruktur. Nah, pasti. Gitu. Jadi semoga siapapun pemangku kebijakan saat ini bisa mendengar diskusi kita
Karena apapun yang kita lakukan ya demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat gitu. Oke, semoga sukses ya semua kegiatannya, nanti kita berkolaborasi. Kalau saya apa nih yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini setelah rilis lagu? Kalian nanti dengerin ya. Tadi hati apa? Hati apa? Cinta hati yang mati. Hati yang mati. Kalian kan selain beraktivis, mikirin Indonesia, pasti punya dong ya kan kehidupan kalian pribadi dan lagu-lagu. Saya kan dirubah tuh keadilan yang mati, Bang. Aktivis. Oke, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh. Apa? Mau bikin apa? Waktu dekat project kah, film atau? Project sih, karena dalam waktu dekat ada syuting sesuatu. Syuting sesuatu, Brody. Iya. Belum boleh disebut berarti ya? Belum boleh disebut. Dimas? Sehat, alhamdulillah. Agak deg-degan. Makanya, Dim, lu harus sering-sering ngomong di sini. Siap. Nanti saya kesini. Mereka ini semua, kita nggak tahu loh nih si Debbie jadi menteri, si Agus jadi gubernur nanti kan, Irhas jadi Rakyat. jadi tokoh lah ke depan kan. Jaringan-jaringan ini kan harus kita rawat kan. Betul. Karena itulah manfaatnya silaturahmi kan. Betul. Dan segala sesuatu. Adakah 100? Makanya inilah tujuan kita membuat KPK ini. Namanya ini KPK. Mau diperiksa kah? KPK ini namanya KPK. Kedai Pemuda Kreasi. Manis. Saya Kacau. Jadi intinya di sini kedainya para pemuda berkreasi. Ruang bebas, jadi siapapun ada di sini. Jadi kita nggak yang harus serius-serius banget, nggak harus, jadi relax aja, ngobrol santai aja. Tapi tetap memikirkan negara. Walaupun tegang juga tadi saya mendengar beliau ini. Oke, paling gitu aja. Ini kita durasi. Taruh dulu, gua masih Pak. Dimas mau ngapain? Gak adil dong. Ini udah Keadilan. Dimas. Pak kamera. Satu lagi ya Dimas ya, aman ya. Dim, gimana? Kalau saya sih ya sedikit aja. Mengenai apa nih? Masa depan atau yang gas tadi? Enggak. Kalau gas itu lu nanti support di pasti support, tapi sebelum itu ya memperhatikan dari pandangan rakyat ya. Oke. Terutama perlu juga nih. Gue juga akan jualan bakso ikan pakai gas 3 kilo tentunya. Yang dulunya bisa beli tiap hari, sekarang udah jarang. Nah, mungkin sebenarnya nggak ada salahnya untuk mengantri sebenarnya, tapi dalam catatan si pengantri itu tuh sehat. Ya. Kenapa dia bisa meninggal? Karena dia gak sehat. Kalau misalkan dia nggak punya anak, gimana? Bisa minta tolong tetangga. Kalau tetangganya nggak mau? Tetangganya nggak mau, sombong. Jangan ditemenin. Gak mungkin nggak ada tetangga yang nggak mau gaiba. Lebih selain maksudnya, selain kita mengkritisi pemerintah tadi ya baiknya masyarakat juga aware lah sama terhadap diri sendiri atau tetangga sekitar keselamatannya. Iya, kan sosialnya harus gotong royong. Karena menurut gue jadi pemerintahan tuh enak gak enak sebenarnya. Salah dikit dikritik gitu kan. Terus satu. Iya, maksudnya ada yang meninggal, sebagian salah pemerintah. Karena apa? Karena ngantri kepanjangan. Sebenarnya itu bisa ngantri mudah, asal prosedurnya mudah, gampang gitu. Terus yang ngantri sehat gitu, atau enggak pemuda-pemuda, anak-anaknya, tetangga minta tolong. Yang penting tidak dipersulit saja sih. Menurut gua gitu. Dan untuk masa depan gua ya, gua lagi lanjutin project traveling. Jangan lupa tonton di area entertainment. My trip, my adventure. Nanti kita cantumin linknya. Ya bisa ya dicantumin ya linknya. Manis. Tapi salam sama Cipung. Cipung, bukan sama saya ya. Lu kan gak ketemu. Jadi kalau ketemu Cipung salam, walaupun dia gak kenal gue ya. Manis. Oke, mungkin gitu ya. Gitu aja Pak. Ya. Jadi closing statement nggak perlu lah ya. Kan nongkrong ini Bang. Iya kan kita nongkrong ini. Nongkrong kita, nggak ada closing. Ini kamera mati kita tutup begini nih. Ngobrol aja. Iya lanjut. Ini karena baterai dikit aja. Karena baterai tinggal dikit kita stop dulu ya. Lanjut kemana? Jangan begitu. Lanjut balik konsolidasi Bang.
Pikiran gue memang. Oke lah, udah gitu aja lah. Ya, nggak usah posin lah. Thank you. Terima kasih semuanya.